Om Swastiastu. Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tren dan isu keperawatan HIV/AIDS. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri dan bersama kelompok saya. Pertama, ada Iwayan Banda Bayu Permana. Yang kedua, ada Iwayan Banda Mersa Suntana. Yang ketiga, ada Komang Urah Suputra Prasetya. Yang ketiga, selanjutnya ada Nimade Puspita Ningrum, yang selanjutnya ada Putri Pradasa Dewi, dan saya sendiri, Putu Karina Juliani. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Pertama ada pembahasan. Definisi. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia yang mengakibatkan seorang terkena AIDS. Orang yang terkena virus ini akan rentan terhadap infeksi oportunistik. Dalam hal ini, Nadine Suryo Prajogo memberikan keterangan bahwa HIV menyerang tubuh manusia dengan cara membunuh atau merusak sel-sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, sehingga kemampuan tubuh untuk melawan infeksi menurun drastis. Acute Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Dalam bahasa Indonesia, AIDS dapat dialihkatakan sebagai sindrom cacat kekebalan tubuh. Dapatan accurate bukan penyakit keturunan. Imuno, sistem kekebalan tubuh, defisiensi, kekurangan, sindrom, kekumpulan gejala-gejala penyakit. AIDS diakibatkan oleh faktor luar atau bukan dibawa sejak lahir. AIDS diartikan sebagai penduduk paling erat dari keadaan sakit terus-menerus yang berkaitan dengan infeksi HIV. Penyebab AIDS adalah jenis virus yang tergolong retrovirus yang disebut HIV. Virus ini pertama kali diisolasi oleh Montagnier dan kawan-kawan di Prancis pada 1983 dengan nama Lymphadencephaly Association Virus atau LIV. Sedangkan Gallo di Amerika Serikat pada 1984 mengisolasi HIV yang ketiga. Kemudian atas kesepakatan internasional pada 1986, nama virus diubah menjadi HIV. Dalam bentuknya yang asli, HIV merupakan partikel yang lamban tidak dapat berkembang atau melukai sampai ia masuk ke sel target. Sel target virus ini terutama sel limfosit T karena ia mempunyai reseptor untuk virus HIV yang disebut CD4. Virus HIV menyerang CD4 dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak virus HIV. Baru kemudian merusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Di dalam sel limfosit T, virus dapat berkembang dan seperti retrovirus yang lain dapat tetap hidup lama dalam sel dengan keadaan inaktif. Walaupun demikian, virus dalam tubuh pengidap HIV selalu dianggap infeksius atau penyakit yang menular, yang setiap saat dapat aktif dan dapat ditularkan selama hidup penderita tersebut. Secara morfologis, HIV terdiri atas dua bagian besar, yaitu bagian inti core dan bagian selubung atau envelope. Bagian inti terbentuk silindris tersusun atas dua untaian RNA atau ribonucleic acid, enzim reversion transkriptase, dan beberapa jenis protein. Bagian selubung terdiri atas lipid dan glikoprotein. Karena bagian luar virus atau lemak tidak tahan panas, bahan kimia, maka HIV termasuk virus sensitif yang terhadap pengaruh lingkungan seperti air mendidih, sinar matahari, dan mudah dimatikan dengan berbagai disinfektan seperti eter, matahari, dan aseton, alkohol, jodium hipoklorit, dan sebagainya. Tetapi relatif resisten terhadap radiasi dan sinar ultraviolet. Virus HIV hidup dalam darah, saliva, semen, air mata, dan mudah mati di luar tubuh. Munculnya AIDS tidaklah terjadi seketika, melainkan sekitar 5-10 tahun setelah seseorang terinfeksi HIV. AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena mempunyai tingkat kematian 100% dalam 5 tahun setelah diagnosis AIDS ditegakkan, maka semua penderita akan meninggal. Tren dalam keperawatan HIV/AIDS di Indonesia. Tren keperawatan medikal bedah dan implikasinya di Indonesia. Perkembangan tren keperawatan medikal bedah di Indonesia terdiri dalam berbagai bidang yang meliputi pertama, yaitu pencegahan HIV/AIDS pada remaja dengan pergrup remaja merupakan masa di mana fungsi reproduksinya mulai berkembang. Hal ini akan berdampak pada perilaku seksualnya.
Salah satu perilaku seksual yang rentan akan memberikan dampak terjadinya HIV/AIDS, yaitu seks bebas. Saat ini sedang dikembangkan model per group sebagai salah satu cara dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksinya dengan harapan satu kelompok remaja dan akan dapat mempengaruhi kelompok remaja yang lain. Metode ini telah ditetapkan pada lembaga pendidikan, baik oleh Depkes maupun lembaga swadaya masyarakat. Adapun angka kejadian AIDS pada kelompok remaja hingga Juni 2008 adalah sebesar 429 orang dan 128 orang remaja mengidap AIDS atau IDU. Hal ini akan sangat mengancam masa depan bangsa dan negara ini. Diharapkan dengan metode per grup dapat menurunkan angka kejadian karena diyakini bahwa kelompok remaja ini lebih mudah saling mempengaruhi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada One Day Care, merupakan sistem pelayanan kesehatan di mana pasien tidak memerlukan perawatan lebih dari satu hari. Setelah menjalani operasi, pembedahan, dan perawatan, pasien boleh pulang. Biasanya dilakukan pada kasus minimal. Berdasarkan hasil analisis beberapa rumah sakit di Indonesia, didapatkan bahwa metode One Day Care ini dapat mengurangi lama hari perawatan sehingga tidak menimbulkan penumpukan pasien pada rumah sakit tersebut dan dapat mengurangi beban kerja perawat. Hal ini juga dapat berdampak pada pasien di mana biaya perawatan dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya. Isu dalam keperawatan HIV/AIDS di Indonesia, beberapa masyarakat masih menganggap bahwa penularan HIV/AIDS melalui meniup trompet yang sama, menggunakan baju bekas, penularan lewat makanan kaleng, lewat pembalut dan bangku bioskop, berciuman, berpelukan, berbagai barang pribadi, berbagi makanan, dan berbagi minuman. Itu isu etik lainnya dalam HIV/AIDS, yaitu yang pertama, telenursing diartikan sebagai pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan keperawatan jarak jauh. Aplikasinya saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference atau bagian integral dari telemedicine atau telehealth. Telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan, terutama sekali untuk self-management pada penyakit kronis. Hal itu memungkinkan perawatan untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu, dan memberikan dukungan secara langsung atau online. Kesinambungan pelayanan ditingkatkan dengan memberi kesempatan kontak yang sering antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien dan keluarga-keluarga mereka. Telenursing saat ini semakin berkembang pesat di banyak negara terkait dengan berbagai faktor seperti mahalnya biaya, pelayanan kesehatan, banyak kasus penyakit kronik dan lansia, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, rural, dan daerah yang penyebaran pelayanan kesehatan belum merata. Dan keuntungannya, telenursing dapat menjadi jalan keluar kurangnya jumlah perawat atau terutama di negara maju, mengurangi jarak tempuh, menghemat waktu tempuh menuju pelayanan kesehatan, mengurangi jumlah hari rawat dan jumlah pasien di RS, serta menghambat infeksi nosokomial. Selanjutnya. Yang kedua, pemakaian tap water atau air keran dan betadin yang diencerkan pada luka. Beberapa klinis menganjurkan pemakaian tap water untuk mencuci awal tepi luka sebelum diberikan NaCl 0,9%. Hal ini dilakukan agar kotoran-kotoran yang menempel pada luka dapat terbawa oleh aliran air, kemudian dibilas dengan larutan povidone niodin yang telah diencerkan dan dilanjutkan irigasi dengan NaCl 0,9%. Akan tetapi pemakaian prosedur ini masih menimbulkan beberapa kontroversi karena kualitas tap water yang berbeda di beberapa tempat dan keefektifan dalam pengenceran betadin. Yang ketiga, prosedur rawat luka adalah kewenangan dokter. Ada beberapa pendapat bahwa perawatan luka adalah kewenangan medis. Akan tetapi dalam kenyataannya yang melakukan adalah perawat sehingga dianggap sebagai area abu-abu.
Apabila ditinjau dari beberapa literatur, perawat mempunyai kewenangan mandiri sesuai dengan seni dan keilmuannya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kerusakan integritas kulit. Selanjutnya ada pencegahan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyebabkan hilangnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Setelah sistem kekebalan tubuh semakin lama hilang, maka akan terinfeksi AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. AIDS sendiri merupakan sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalannya dirusak oleh virus HIV. Ini menurut The Jorban 2011 juga menjelaskan terdapat 3 cara penularan dari virus HIV ini, yakni yang A, melalui hubungan seksual, yang B, transfusi darah dan pemakaian alat-alat yang sudah tercemar HIV seperti jarum suntik dan pisau cukur. C, melalui ibu yang hidup dengan HIV kepada janin di kandungannya atau bayi yang disusuinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada komponen yang pertama, manajemen pelayanan penanggulangan HIV/AIDS terdiri dari yang pertama, yaitu sosialisasi pencegahan HIV/AIDS melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan media massa secara optimal untuk sosialisasi dan advokasi sehingga tercipta kepedulian masyarakat untuk berperilaku aman dari risiko penularan HIV/AIDS. Yang ketiga ada penerapan universal precaution pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat ada screening donor darah. Yang kelima hindari pemakaian jarum suntik bekas pakai. Yang keenam kampanye penggunaan kondom 100% kepada kaum yang berisiko. Yang ketujuh ada PMTCT yaitu Prevention Mother to Child Transmission atau perawatan ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS agar tidak menular terhadap bayi yang dikandungnya. Pembangunan klinik IMS. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan. Screening HIV mempunyai makna melakukan pemeriksaan HIV pada suatu populasi tertentu. Sementara uji diagnostik HIV berarti melakukan pemeriksaan HIV pada orang-orang dengan gejala dan tanda yang konsisten dengan infeksi HIV. Terdapat 3 jenis tes HIV, yaitu tes serologi, tes virologis dengan PCR, dan tes HIV antibody antigen. Next. Yang pertama ada tes serologi. Tes serologi terdiri atas tes cepat, tes ELISA, dan tes Western blot. Tes cepat dilakukan pada jumlah sampel yang lebih sedikit dan waktu tunggu kurang dari 20 menit. Tes ini sudah ditunjukkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV 1 maupun 2. Tes ELISA berfungsi mendeteksi antibodi untuk HIV1 dan HIV2 yang dilakukan dengan ELISA atau enzim link immunosorbent assay. Tes Western blot adalah tes antibodi untuk konfirmasi pada kasus yang sulit. Jika hasilnya positif, akan muncul serangkaian pita yang menandakan adanya pengikatan spesifik antibodi terhadap protein virus HIV. Ini hanya dilakukan untuk menindaklanjuti screening ELISA yang positif. Next. Yang kedua ada tes virologis dengan PCR. Tes HIV ini perlu dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibu yang positif mengidap HIV. Tes virologis dengan PCR memang dianjurkan untuk mendiagnosis anak yang berumur kurang dari 18 tahun. Ada 2 jenis tes virologis, yakni HIV DNA kualitatif atau EID dan HIV RNA kuantitatif. Tes HIV DNA
kualitatif, berfungsi mendeteksi virus dan tidak bergantung pada keberadaan antibodi atau kerap digunakan pada bayi. Tes RNA kuantitatif mengambil sampel dari plasma darah, tak cuma bayi. Tes tersebut juga dapat digunakan untuk memantau terapi antiretroviral atau ART pada orang dewasa. Next. Yang ketiga ada tes HIV antibody antigen. Tes HIV-1 ini mendeteksi antibodi terhadap HIV-1, HIV-2, dan protein P24. Protein P24 adalah bagian dari inti virus, antigen dari virus. Meski antibodi baru terbentuk berminggu-minggu setelahnya terjadi infeksi, tetapi virus dan protein P24 sudah ada dalam darah, sehingga tes tersebut dapat mendeteksi dini infeksi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pun penata laksana pada pasien HIV, yaitu penata laksana pada pasien HIV, yaitu pengobatan antiretroviral atau ARV merupakan bagian dari pengobatan HIV atau AIDS dengan tujuan untuk mengurangi resiko penularan HIV. Penghambatan atau perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus atau viral load. Regimen ARV yang tersedia di Indonesia saat ini adalah regimen ARV lini pertama dan kedua. Jika terjadi kegagalan terapi dan toksisitas berat atau pengancam jiwa terhadap ARV lini pertama, maka dilakukan switch atau pengubahan regimen ARV lini pertama ke lini kedua. Yang kedua ada terapi tradisional, adalah terapi tanpa obat-obatan kimia. Tujuan dari terapi ini adalah untuk meningkatkan mutu hidup dan menjaga diri agar tetap sehat. Terapi ini juga dapat melengkapi terapi antiretroviral, terutama untuk menghindari efek samping. Terapi yang dimaksud antara lain adalah yoga, akupuntur, pijat refleksi, olahraga, dan musik. Selanjutnya yang ketiga ada treatment HIV atau AIDS dengan kombinasi ART yang terdiri dari 3 atau lebih. Namun kemampuan virus HIV untuk bermutasi dapat menyebabkan kegagalan pengobatan. Selanjutnya. Adapun intervensi keperawatan pada pasien HIV, yaitu baik dengan diagnosa resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang berisiko. Adapun tujuan dari kriteria hasil yaitu pasien akan bebas infeksi oportunistik dan komplikasinya dengan kriteria tak ada tanda-tanda infeksi baru. Lab tidak ada infeksi oportunistis, tanda vital dalam batas normal, tidak ada luka atau eksudat. Adapun intervensinya yaitu yang pertama monitor tanda-tanda infeksi baru yang rasionalnya untuk mengobati pengobatan dini. Yang kedua, gunakan teknik aseptik pada setiap tindakan invasif, cuci tangan sebelum memberikan tindakan yang rasional untuk mencegah pasien terpapar oleh kuman patogen yang diperoleh di rumah sakit. Yang ketiga, anjurkan pasien metode pencegahan terpapar terhadap lingkungan yang patogen yang rasional untuk mencegah bertambahnya infeksi. Selanjutnya yaitu kumpulkan spesimen untuk tes lab sesuai order yang rasionalnya untuk meyakinkan diagnosis akurat dan pengobatan. Intervensi selanjutnya yaitu untuk memberikan antiinfeksi sesuai order yang rasional untuk mempertahankan kadar darah yang terapeutik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, risiko tinggi infeksi atau kontak yang berhubungan dengan infeksi HIV. Adanya infeksi non-oportunistik yang dapat ditransmisikan. Infeksi HIV tidak ditransmisikan. Tim kesehatan memperhatikan universal precaution dengan kriteria kontak pasien dan tim kesehatan tidak terpapar HIV. Tidak terinfeksi patogen lain seperti TBC. Selanjutnya, yang pertama, anjurkan pasien atau orang penting lainnya metode pencegahan transmisi HIV dan kuman patogen lainnya. Kedua, gunakan darah dan cairan tubuh precaution bila merawat pasien.
gunakan masker bila perlu. Pasien dan keluarga mau dan memerlukan informasi ini, mencegah transmisi infeksi HIV ke orang lain. Selanjutnya intervensi yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan pertukaran oksigen, malnutrisi, dan kelelahan. Pasien dapat berpartisipasi dalam kegiatan dengan kriteria bebas dispnea dan takikardi selama aktivitas. Adapun tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama monitor respon fisiologis terhadap aktivitas, berikan bantuan perawatan yang pasien sendiri tidak mampu, jadwalkan perawatan pasien sehingga tidak mengganggu istirahat. Selanjutnya, respon bervariasi dari hari ke hari, mengurangi kebutuhan energi, ekstra istirahat perlu jika karena meningkatkan kebutuhan metabolik. Selanjutnya, intervensi yang ketiga yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang, meningkatkan kebutuhan metabolik, dan menurunnya absorpsi zat gizi. Jadi, tujuan dan kriteria hasil pasien mempunyai intake kalori dan protein yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan metaboliknya dengan kriteria mual dan muntah dikontrol. Pasien makan 3 TP, serum albumin dan protein dalam batas normal, berat badan mendekati seperti sebelum sakit. Intervensi yang dapat dilakukan adalah memonitor kemampuan mengunyah dan menelan, monitor berat badan, intake dan output, atur antimetik sesuai order, rencanakan diet dengan pasien dan orang penting lainnya. Hasilnya, intake menurun dihubungkan dengan nyeri tenggorokan dan mulut, menentukan data dasar, mengurangi muntah, meyakinkan bahwa makanan sesuai dengan keinginan pasien. Baik, intervensi selanjutnya yaitu dengan diagnosa diare berhubungan dengan infeksi GI. Tujuannya itu pasien merasa nyaman dan mengontrol diare, komplikasi minimal dengan kriteria perut lunak, tidak tegang, feses lunak dan berwarna normal, kram perut hilang. Intervensinya yaitu kaji konsistensi dan frekuensi feses dan adanya darah. Rasionalnya untuk mendeteksi adanya darah dalam feses. Intervensi yang kedua, auskultasi bunyi usus. Rasionalnya hipermotility umumnya dengan diare. Yang ketiga, atur agen antimotilitas dan psyllium metacmokil sesuai order. Rasionalnya mengurangi motilitas usus yang pelan, memperburuk perforasi dan intestinal. Yang intervensi keempat, berikan ointmen A dan D, vaselin atau zinc oxide.
Misalnya untuk menghilangkan distensi. Selanjutnya, baik, diagnosa berikutnya ada tidak efektif coping keluarga berhubungan dengan cemas tentang keadaan orang yang dicintai. Tujuannya itu keluarga atau orang penting lain mempertahankan support system dan adaptasi terhadap perubahan akan kebutuhan dengan kriteria pasien dan keluarga berinteraksi dengan cara yang konstruktif. Intervensi pertamanya itu kaji coping keluarga terhadap sakit pasien dan perawatnya. Misalnya memulai suatu hubungan dalam bekerja secara konstruktif dengan keluarga. Yang kedua, biarkan keluarga mengungkapkan perasaan secara verbal. Misalnya mereka tak menyadari bahwa mereka berbicara secara penyakit dan transmisinya. Misalnya, next. Baik, yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu tren tentang HIV atau AIDS di Indonesia sangat berpengaruh untuk masyarakat. Tren seperti peer group dan one day care meminimalisir angka terjadinya HIV atau AIDS. Isu HIV/AIDS juga masih banyak tersebar dalam masyarakat Indonesia, tetapi sudah tertutupi dengan adanya program seperti telenursing, Tapmadar, dan didorong dengan bantuan komunitas HIV/AIDS di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.